Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Tepatnya, yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus dan menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Sudah siap? Oke, sebelumnya jangan lupa presensi pada link yang telah Ibu sediakan di grup WhatsApp ya. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan linier yang mengandung satu atau dua variabel. Persamaan garis lurus dapat digambarkan dalam koordinat kartesius untuk menggambarkan grafik yang berbentuk garis lurus. Contohnya, ada garis K, yaitu persamaannya Y sama dengan 2X, terlihat pada gambar. Kemudian ada garis L, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X dengan persamaan Y sama dengan negatif 3. Kemudian ada garis M dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan mana persamaan garis lurus dan mana yang bukan persamaan garis lurus. Untuk nomor 1, Y sama dengan 2X dikurangi 3, apakah merupakan persamaan garis lurus? Ya, tentu saja. Bagaimana dengan nomor 2? Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Apakah merupakan persamaan garis lurus? Bukan. Kenapa bukan? Karena di sini bukan merupakan persamaan linier. Di sini ada variabel X kuadrat. Padahal harusnya persamaan linier itu tanpa kuadrat ya. Bagaimana dengan nomor 3? X sama dengan 5. Walaupun di sini hanya terdapat satu variabel yaitu variabel X, tapi ini tetap termasuk persamaan garis lurus ya. Untuk nomor 4, 2X dikurangi dengan 7Y sama dengan 0, tentu saja merupakan persamaan garis lurus. Terakhir, untuk 2X dikurangi dengan 4Y ditambah 7Z sama dengan 0, apakah merupakan persamaan garis lurus? Tepat sekali, bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena di situ mengandung 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Nah, dapatkah kamu membentuk atau menghasilkan sebuah persamaan garis lurus? Membuat contoh persamaan garis lurus? Tentu saja, kamu pasti bisa. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar garis lurus? Langkah pertama, kita harus mencari titik potong garis dengan sumbu X dan mencari titik potong garis dengan sumbu Y, kemudian menggambarkan kedua titiknya dan menghubungkan kedua titiknya. Masih bingung ya? Ayo kita mulai dengan contoh. Gambarkan garis 4X dikurangi dengan Y sama dengan 6. Pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X, yaitu ketika Y sama dengan 0. Untuk itu, persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 6, kita substitusikan Y sama dengan 0. Maka kita ganti Y-nya sama dengan 0. Di sini akan kita dapatkan 4X sama dengan 6. Jika kita bagi kedua ruas dengan 4, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 6/4 atau setara dengan 3/2. Oke, lanjut kita mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu ketika X sama dengan 0. Maka untuk persamaan 4X dikurangi Y sama dengan 6, kita substitusikan X sama dengan 0. Maka 4 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 6 akan menghasilkan negatif Y sama dengan 6. Jika kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka akan didapatkan Y sama dengan negatif 6. Yes, kita telah mendapatkan titik potong dengan sumbu X, yaitu 3/2, dan titik potong dengan sumbu Y, yaitu
negatif 6. Sekarang kita gambarkan kedua titiknya. Pertama, titik 0, negatif 6, kemudian titik 3/2,0. Setelah dapat kedua titiknya, kita gambarkan garisnya, maka jadilah sebuah garis dengan persamaan 4x dikurangi y sama dengan 6. Mudah bukan? Lanjut, bentuk umum persamaan garis. Secara umum, persamaan garis dapat dinyatakan dengan y sama dengan mx ditambah dengan c. Dengan x dan y-nya itu adalah variabel, kemudian c-nya adalah konstanta atau bilangan, kemudian m-nya adalah gradien atau bisa dikatakan kemiringan atau juga koefisien arah. Contohnya tadi kita sudah menggambarkan garis 4x dikurangi y sama dengan 6. Jika kita rubah menjadi bentuk umum persamaan garis, maka akan menjadi, pertama, kita kurangkan kedua ruas dengan 4x, maka akan didapat negatif y sama dengan negatif 4x ditambah 6. Kemudian, kita bagi kedua ruas dengan negatif 1, akan didapatkan y sama dengan 4x dikurangi 6. Maka, ketemulah bentuk umum persamaan garisnya adalah y sama dengan 4x dikurangi 6. Jadi, gradiennya 4. Kok bisa 4? Ya, kita lihat persamaan garisnya, y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien. Oke, dari tadi kita ngomongin gradien nih. Apa sih yang dimaksud gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Gradien biasanya disimbolkan dengan M. Oke, maka gradien persamaan garis lurus, caranya mudah saja. Kita mengubah persamaan menjadi persamaan bentuk umum, yaitu y sama dengan mx ditambah dengan c. Contohnya, kita diminta menentukan gradien dari y sama dengan negatif 3x. Jika dilihat, maka bentuk y sama dengan negatif 3x ini sudah serupa dengan y sama dengan mx ditambah c. Dengan m-nya yaitu negatif 3 dan c-nya yaitu 0. Maka mudah saja gradiennya adalah negatif 3. Untuk soal nomor B, yaitu 2y sama dengan x dikurangi 7, ini ternyata belum merupakan persamaan bentuk umum. Maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita agar 2y ini menjadi y saja, maka kita membagi kedua ruas dengan 2. Akan didapatkan y sama dengan setengah x dikurangi dengan 7/2. Kalau sudah seperti ini, maka gradiennya berapa? Iya, gradiennya adalah setengah. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita belajar mengenai gradien garis melalui dua titik. Jika ada garis yang melalui titik x1, y1 dan juga titik x2, y2, maka gradiennya adalah y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi dengan x1. Contohnya, di sini ada sebuah garis nih, yang melalui titik P 2,2 dan titik Q 0, negatif 6. Berapa ya gradien garisnya? Oke, gradien garis PQ, pertama kita harus menentukan dulu mana x1, y1, mana x2, y2-nya. Di sini kita buat P menjadi x2, y2 dan titik Q menjadi x1, y1. Jadi, gradien garisnya adalah 2, yaitu y2 dikurangi dengan y1 per x2 dikurangi dengan x1. Maka 2 dikurangi negatif 6 per 2 dikurangi dengan 0, maka akan didapatkan 8/2 sama dengan 4. Oke, bagaimana jika kita menganggap P sebagai x1, y1 dan Q sebagai x2, y2? Apakah hasilnya akan sama?
Selamat dicoba ya. Semoga menemukan titik terang. Selanjutnya, di sini ada tugas. Tugasnya mudah. Teman-teman menggunakan nama lengkap teman-teman semua dan juga tanggal lahir teman-teman. Pasti ingat dong ya. Nah, dari situ nanti kalian akan mendapat PQRS. Tentu saja antara satu anak dengan anak yang lain pasti berbeda. Setelah kalian mendapatkan nilai PQRS, kalian lanjut mengerjakan soal nomor 3, 4, 5, dan 6 ya. Dan tugas ini dikumpulkan hari Kamis depan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat membantu dan semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.